Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi wawasan, ide dan inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya Cut Jihan Safira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan uji coba yang sebetulnya sudah dilaksanakan selama 3 periode generasi menteri berjalan, yaitu sebelumnya pada masa Pak Bambang Brojonegoro, lalu kemudian Bapak Suharto Monoarfa, hingga sampai saat ini Bapak Menteri Rahmat Pambudi, yaitu program kemitraan strategis. Untuk itu beruntung sekali pada hari ini kita akan berbincang langsung dengan para ahlinya. Kita kehadiran 2 narasumber utama, yaitu Pak Maliki selaku Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pendudukan dan Ketenagakerjaan di Bappenas, dan juga Ibu Ami, Direktur Koperasi dan UMKM Bappenas. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Jihan. Selamat pagi. Memang ini kita masih pagi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti yang menonton bisa malam, bisa pagi, tapi kita selalu semangat pagi. Tapi sebelumnya kita mau menyapa juga Ibu Ami. Selamat pagi Ibu Ami. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang 2 tokoh ini sebetulnya adalah pejuang UMKM yang selalu kita lihat muncul di mana-mana. Saya sudah sebelumnya ketemu dengan Pak Maliki juga ke Brazil ketika beliau mencoba membawa cerita-cerita dari best practices Indonesia mengenai pengembangan UMKM dan kemasyarakatan secara umum. Dan sebelum mungkin kita masuk pada topik hari ini, gimana kabarnya nih Pak? Ini saya dengar-dengar podcast pertama ya Pak? Bappenas kan? Betul. Ya, saya kira ini yang pertama. Yang pertama dengan video juga. Kalau Bu Ami ini sudah pernah podcast sebelumnya? Belum pernah. Makanya sekarang salah kostum. Sebetulnya saya berbatik. Sebetulnya kita Pak di sini santai aja mau diskusi, mau tahu sebetulnya terkait satu program yang kiranya mungkin tidak hanya perlu diketahui oleh pemangku kebijakan, tapi juga oleh pada masyarakat pada umumnya, karena ini kayaknya melibatkan banyak sekali teman-teman saya Gen Z yang sekarang mencoba merintis UMKM atau juga rekan-rekan kita di luar sana. Nah mungkin tanpa berlama-lama langsung masuk ke pertanyaan mendasar dulu nih Pak Bu. Kita mendengar kata kemitraan strategis. Sebetulnya kan kalau kita sering dengar ini term yang cukup umum ya Pak. Tapi mungkin pada hari ini kita menyasar satu program yang cukup spesifik. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa yang dimaksud dengan program kemitraan strategis dan bagaimana sejarahnya mungkin Pak. Kita mulai dengan Pak Maliki. Makasih Mbak Jihan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jihan kalau kemitraan strategis ini melintasi setidaknya 3 menteri. Ya, jadi Pak Bambang Brojo, kemudian Pak Suharto Monoarfa, dan sekarang Pak Rahmat Pambudi. Nah, apa yang dimaksud dengan kemitraan strategis adalah kalau kita lihat uraikan dulu ya bahasanya. Kemitraan berarti mitra. Ya. Dalam hal ini bagaimana kita membangun suatu kerjasama ya, antara yang menjadi fokus kita adalah UMKM yang kecil, mikro ataupun para petani yang memproduksi sesuatu, di mana kita membangun kerjasama ini sehingga para mikro dan para petani dan para produsen itu dia bisa menjualkan produknya dengan pasti ya. Baik itu dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, bahkan sampai dari sisi harga. Jadi dalam hal ini adalah gimana kita bisa membangun ya, antara kerjasama antara yang besar sebagai produsen ya, sebagai supplier sebagai pembeli dengan yang di bawah sebagai produsen. Jadi kalau kita pakai bahasa resmi dalam hal ini adalah kemitraan strategis adalah suatu pembangunan kerjasama yang disertai pembinaan, pengembangan oleh mitra ya antara yang besar ataupun yang sedang dengan usaha mikro atau kecil. Jadi dalam hal ini kita tadi kata kuncinya adalah kita memastikan ada produksi dengan kuantitas, harga dan kualitas yang tertentu sehingga si petani ini bisa aman. Dia merasa aman, merasa secure untuk selalu memproduksi ya. Dan ini pun pasti akan diamankan dengan tadi kepastian demand tadi ya. Nah, bagaimana kita memastikan 3 faktor tadi, kuantitas, kualitas, kemudian juga dari sisi harga ya. Inilah yang kita maksud dengan pembinaan. Kita memastikan dengan dibina mereka itu bisa menghasilkan dengan kuantitas yang mungkin terus meningkat ya, sesuai dengan kebutuhan, kualitas yang memang sesuai dengan keinginan dari si demand-nya itu,
sampai kepada gimana supaya harganya itu memang menguntungkan ya. Inilah yang kita bangun, dan kemitraan ini seharusnya adalah berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan, memperkuat ya. Jadi kami harapkan ini yang besar membantu yang kecil bisa terus berkembang, akhirnya kan kita terus meningkat kesejahteraannya gitu. Siap Pak, ini tadi ada banyak nih kata kuncinya, pembinaan dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat ada banyak sekali ya Pak, inisiatif-inisiatif terkait UMKM. Tapi apa sih sebetulnya yang membedakan program ini dengan program-program sebelumnya? Ya, banyak sekali ya. Jadi kita memang sebagai fungsi Bappenas ya, sebagai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu fungsi kita adalah melakukan evaluasi semua pemberdayaan yang ada, peningkatan kapasitas UMKM ataupun bahkan pemberdayaan masyarakat yang ada. Jadi yang kami lihat dari sisi evaluasi yang ada sekarang, jadi sebagai informasi ya teman-teman di sini, tidak kurang dari 10 kementerian lembaga yang melakukan pemberdayaan UMKM. Dan kami melihat secara rata-rata mereka itu mempunyai pola pengembangan yang menurut kami tidak sustain, tidak berkesinambungan. Karena ada beberapa kebiasaan yang tidak membangun jiwa kewirausahaan itu. Jadi dalam hal ini kemitraan yang kami bangun adalah bagaimana sebenarnya pembangunan ini berdasarkan pendekatan bisnis sehingga berkelanjutan. Tadi kan kata kuncinya adalah dia memproduksi, dia memberikan memproduksi dengan kualitas yang tertentu kan, dengan harga juga yang seharusnya negotiable. Jadi tidak ada yang pihak yang tertindas, tidak ada pihak yang berkuasa dalam hal ini. Jadi mereka itu memang saling menguntungkan. Inilah yang kami usung di dalam kerjasama pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian yang menarik lagi di sini adalah kita ingin membangun motivasi kewirausahaan itu sendiri. Jadi bagaimana pelatihan ataupun pendampingan ataupun pengembangan ini tidak ada motif-motif lain. Biasanya kalau masyarakat ya, mungkin tidak semua, tetapi biasanya yang melakukan pelatihan itu mereka datang karena ada misalnya uang transport atau ada uang-uang yang lainnya. Motivasi-motivasi terselubung ya Pak ya. Sebenarnya secara logis tidak apa-apa ya, tetapi kami harapkan bahwa yang datang itu memang ingin berkembang. Jadi tetap bahwa dalam hal ini kami mengharapkan pengembangan yang kita lakukan betul-betul bermotivasi untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi dalam hal ini memang pelatihannya itu gratis, tetapi kita tidak membayar ya. Tidak membayar mereka untuk seperti uang transport. Jadi gratis, tidak dibayar ya. Tetapi yang kami pastikan adalah pengembangan ini sebagai informasi yang tidak terbatas. Bahwa semua masyarakat bisa datang untuk bisa menanyakan, untuk bisa didampingi bagaimana mereka itu bisa mengembangkan bisnis. Kemudian kami Bappenas ini sebagai hub. Bagaimana mengembangkan menyambungkan antara yang kecil sama yang bawah yang di atas tadi, sehingga yang mitra-mitra yang kita bangun itu memang mereka mempunyai hubungan yang mutual ya. Kemudian satu lagi yang mungkin agak surprise adalah kami tidak memberikan bantuan modal ya. Jadi tidak ada sama sekali bantuan modal yang kami berikan kepada para peserta. Karena salah satu evaluasi yang kami dapatkan dan juga sebagai masukan dari para wirausaha-wirausaha yang sudah berhasil, bantuan modal yang gratis cenderung memberikan discourage kepada para wirausaha-wirausaha pemula. Ya. Jadi dalam hal ini memang tadi ada motivasi yang kayaknya kalau kita diberikan modal, kalau nggak berhasil ya udah nggak apa-apa, bukan usaha kita juga kan. Nah hal seperti itu yang kami pikir menjadi selling point bagi kami. Dan juga satu hal ya yang kami terus harapkan adalah bagaimana pendampingan yang kita lakukan itu terus menerus memberikan motivasi, mentalitas untuk bisa berbisnis dan juga terus berkembang. Berarti memang kunci utama dari program ini pembinaan ya Pak ya. Mungkin tidak memberikan modal, tapi kalau kita lihat knowledge-nya itu sendiri untuk orang-orang bisa membuat suatu bisnis sustainable itu mahal sekali gitu. Ya bukan hanya knowledge, tetapi juga motivasi dari dalam.
Karena kalau kita show by example, mereka relatif lebih termotivasi kan. Betul, Dan Pak. keinginan untuk berkembang, sukses itu saya pikir akan jauh lebih besar. Tapi saya juga mau highlight Pak, tadi Bapak bilang bagaimana sebuah bisnis itu bisa sustain ya. Karena ini berkaca dari para Gen Z seperti saya Pak. Teman-teman saya itu banyak yang coba bikin UMKM, tapi memang mungkin 3 bulan untung. Karena melihat aspeknya itu hanya di viralnya saja. Ini dibikin viral, marketingnya kenceng, tapi pada akhirnya mungkin belum tentu itu akan bisnis modelnya itu akan sustain. Karena memang tidak memiliki kemampuan seperti apakah accounting atau misalnya hal-hal yang mendasar dari bisnis. Tapi, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan banyak sepertinya yang butuh nih pembinaan-pembinaan atau training yang tadi disampaikan. Sekarang itu udah ada di lokasi mana saja nih Pak kalau programnya itu? Nah, ini 3 lokasi awal yang kita lakukan itu ada di Kalimantan, ya, Kalimantan Tengah, kemudian ada di Ciwidey, ini di bagian barat, Jawa Barat ya, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Tengah. Kalau yang di Kalimantan Tengah itu ikan patin, kan dulu pernah viral ya ikan patin, dan saya kira pengkonsumsi ikan patin kan masih terus berkembang. Kemudian vanili di Sulawesi Tengah. Sebenarnya vanili ini juga cikal bakal dari kenapa kita punya program kemitraan strategis. Karena awalnya tadi Pak Bambang Brojo mengunjungi Papua, di situ sudah ada perkembangan suatu pola kemitraan antara petani dengan produsen yang besar, terutama di Amerika. Nah, itulah cikal bakal dari tugas kami. Kemudian 2 posisi berikutnya ini adalah sapi potong, ada di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada lagi biofarmaka di Kutai Kartanegara. Nah, saya sebenarnya ingin memberikan contoh nih. Waduh, ya ini apa itu? Yang merah ya, yang orange ini sama dengan baju saya kan? Sengaja color coordinated Pak ya. Ini itu butternut. Jadi butternut bisa di Google nanti. Butternut ini diproduksi di tadi itu di Cianjur, di Ciwidey, di Jawa Barat. Kandungan butternut ini seperti warnanya sebenarnya memang banyak sekali beta karotin untuk kesehatan mata. Kemudian juga yang paling utama mungkin buat ibu-ibu adalah kesehatan kulit. Ya, jadi dia jauh lebih sehat, jauh lebih glowing ya kalau mau. Nah, cuma ini memang sangat sehat sekali. Ini saya masak dengan cara paling sederhana, dengan kukus saja. Tetapi sebenarnya ini pun katanya sudah dipakai buat bahan kosmetik. Ya. Jadi ini saya pikir bagian yang cukup bagus. Butternut sendiri di Ciwidey itu Bu Ami ya, sangat indah. Coba kalau di Google itu seperti biola di situ. Bentuknya itu gimana Pak? Yang kayak labu itu ya? Ya kayak labu tapi kayak biola. Nah kalau labu kan bulat ya, bulat besar gitu. Tapi ini ada pinggangnya. Ya, kayak bel. Nah kayak bel. Gitu. Jadi kalau yang ini sih dari Cilembu. Jadi bukan bagian dari kita. Tapi itu enak sih Pak. Enak, manis sekali, dan kalau kita pralansia kayaknya cocok sih. Giginya cukup. Lembut ya Pak, berarti nggak terlalu keras ya Pak. Iya. Ya betul, memang sekarang juga Pak sebetulnya sedikit informasi, Gen Z ini sudah mulai beralih ke makanan-makanan yang cukup sehat seperti ini. Jadi mungkin kayaknya pasarnya juga cukup besar ya, seperti butternut. Ubi Cilembu ini sudah menarik Pak di kalangan Gen Z. Sekarang masuk ke minimart ya ubi Cilembu panggang. Jadi mungkin sepertinya potensinya besar teman-teman kalau memang mau mencoba di bagian ini. Ya banyak sekali sebenarnya. Tinggal kemampuan kita untuk kalau Gen Z ya, tadi ceritanya gimana memprediksi market, tapi jangan sampai setelah berakhir viral baru memprediksi market. Harusnya sebulan 2 bulan kira-kira perkembangannya seperti apa. Jadi sebelum take off difikirkan dan diriset secara matang ya Pak. Yes. Memang Gen Z ini banyak YOLO-nya, you only live once. Sekarang coba aja dulu, berakhir penyesalan. Tapi semoga kita belajar banyak pada hari ini. Nah, sedikit Pak, follow up saja sedikit. Tadi kan sudah disampaikan lokasi-lokasinya ya Pak. Kira-kira itu pemilihan lokasinya itu berdasarkan apa Pak? Ya, ada 2 pendekatan. Yang pertama supaya ini kan pilot ya, uji coba. Jadi supaya chance untuk berhasilnya ini cukup besar, kita biasa minta advice dari off-taker tadi. Orang-orang pengusaha besar, kira-kira sebenarnya ada produk-produk yang mereka pingin kembangkan atau enggak. Dan mereka memilih kalau tidak salah yang vanili ya.
vanili ini berdasarkan dari saran off-taker, kemudian juga butternut ya. Nah, jadi kalau seperti itu kan kita sudah tahu kan kira-kira produk ini sudah diminta sama yang lain, dan ini kita tinggal mengembangkan dari sisi kuantitas dan juga dari sisi kualitas. Nah, kalau pendekatan yang lain adalah kira-kira produk lokal mana nih yang paling bagus tadi ya, seperti tadi Genzi tadi. Ini lagi viral misalnya teh misalnya kan. Sebenarnya kita bisa tahu nih tehnya ada di mana. Sekarang kan banyak sekali ya teh-teh yang dari luar. Sebenarnya kita juga punya potensi lokal yang cukup besar. Nah, dalam hal ini kita langsung pilih tempat, kemudian kita berusaha mencari mitranya itu seperti apa. Luar biasa. Memang sebetulnya untuk memilih lokasi pun ada banyak pertimbangannya ya Pak ya begitu. Ini mungkin kita beralih ke Bu Ami sedikit. Kita mau belajar nih Bu, kira-kira tahapan pelaksanaan program kemitraan strategis ini seperti apa Bu? Baik, terima kasih Mbak Jihan. Jadi kami yang pertama kami lakukan adalah kami merekrut semacam tenaga ahli. Jadi beliaulah yang paham terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi kita lihat dia latar belakangnya seperti apa, lalu dia kesuksesannya sejauh ini seperti apa, kemudian kita hire beliau ini. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah merekrut tenaga pendamping, Mbak Jihan. Karena memang tadi sudah disebutkan oleh Pak Maliki bahwa tenaga pendamping ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dari program ini. Yang dilakukan oleh tenaga pendamping ini adalah mereka langsung berada di lapangan. Jadi dia melihat day to day perkembangan para petaninya, kemudian kalau ada kesulitan dan sebagainya mereka siap membantu. Kalau petani punya ide pengembangan gitu ya, ini langsung memberikan bantuan. Jadi hands on lah istilahnya ya di lapangan, dan ini memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disampaikan sedikit oleh Pak Maliki bahwa kita mencari off-takernya. Ini kira-kira dengan produk seperti ini di wilayah ini maka off-takernya harus yang seperti apa gitu ya. Dan dari off-taker itu kita bisa bertanya kepada mereka, ini demand-nya seperti apa. Apakah Anda menginginkan misalnya yang jahenya apa istilahnya, wungkul apa istilahnya, utuh, atau itu bentuknya serbuk misalnya. Berarti kalau serbuk, petani ini dibina sehingga dia bisa mengolahnya menjadi serbuk misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kami mencoba untuk mendekati dari lokasi program. Tadi juga sudah disinggung bahwa kalau wilayah misalnya tadi ada permintaan terkait dengan vanili, kita lihat daerah yang banyak petani vanilinya. Dan ada kasus menarik ini Mbak Jihan bahwa petani tersebut ya, petani vanili bertanam vanili ini sangat sulit. Jadi itu pada satu hari itu vanili itu harus diserbuk, harus panenkan gitu. Bukan dipanen, dibuahi. Oh, Ya. Kalau itu tidak dilakukan pada hari itu, maka vanili itu akan gagal gitu. Nah, ini sampai harus diajari sehingga dengan demikian petani-petani tersebut bisa meningkatkan produknya gitu. Nah, ini peran dari si pendampingnya ini luar biasa nih di sini, meyakinkan petani, kemudian memastikan bahwa mereka harus bekerja lebih keras supaya mereka bisa menghasilkan produk yang memang diinginkan oleh off-takernya. Kemudian yang kelima, kami melakukan sosialisasi program. Jadi begitu kita masuk, ya masyarakat itu kalau tidak kenal maka tidak sayang kan ya. Betul. Ya, jadi ini keuntungannya seperti ini. Kemudian kita mencoba membujuk petaninya, ini untuk keuntungan Anda juga dan sebagainya. Dan tentunya tidak hanya petani tapi juga kepala desanya. Kemudian kita juga harus melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten kotanya dan seterusnya gitu ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, namun seiring dengan berjalannya waktu ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, kuncinya lagi adalah kami melakukan pendampingan lapangan tadi ya secara terus-menerus. This is the key gitu ya. Kadang-kala banyak program pemerintah yang pendampingnya itu jauh.
Jadi mereka datang ke situ ya sebulan sekali gitu ya. Dan masyarakat itu tidak punya channel untuk menyampaikan permasalahannya. Kadang diunjuk langsung gitu ya, masalahnya ini kenapa ini? Gitu. Ya, kadang-kala tuh masyarakat itu tidak tahu bahwa itu masalah. Begitu pendamping melihat itu kelihatan sebagai masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah karena ini sifatnya tahunan ya Mbak Jihan, dan kembali lagi ini sangat bergantung pada anggaran yang dimiliki oleh Bappenas. Maka kami selalu berpikir ini harus ada exit strategi. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya suatu saat program itu kami nilai tidak berhasil, kita harus bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang sudah diintervensi. Bisa kami sampaikan bahwa untuk yang Kota Waringin baru ya tadi yang ikan patin itu ternyata wilayahnya sering banjir. Jadi ikannya kebawa. Terus ditanam lagi tahun depannya kebawa lagi gitu. Nah ini dengan demikian kami memutuskan bahwa itu tidak layak untuk diteruskan, namun upaya untuk membentuk koperasi dan sebagainya, pelembagaan masyarakatnya itu bisa kami tinggalkan kepada mereka. Jadi kira-kira itu kunci-kuncinya Mbak Jihan, dan tentunya kembali lagi kalau piloting ini kan membutuhkan resource yang besar ya untuk mengembangkan perwilayah itu. Sementara kadang-kala kita program pemerintah itu kan sifatnya menyeluruh dan besar. Nah ini kita harus memikirkan prioritas antara program yang besar dan luas atau program yang sifatnya lebih terfokus kepada wilayah tertentu dengan komoditas tertentu misalnya atau masyarakat tertentu. Kira-kira itu Mbak Jihan. Ini memang isu anggaran cukup sensitif. Saya sih berharap kedepannya program ini akan selalu sustain di perluasan wilayah-wilayah lain, karena sepertinya Sumatera Bu, wilayah saya itu Aceh, pertaniannya juga sebetulnya sangat banyak potensinya, dan semoga nanti suatu saat piloting project ini akan semakin luas menjangkau wilayah-wilayah lain. Sebenarnya ada ya di Aceh. Menyambung saja Mbak Jihan. Jadi kami dari Bappenas tidak hanya mendorong percontohan ini saja, tapi kami mencoba mendorong kementerian, waktu itu Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk terus serta mengembangkan program seperti ini. Dan ini disebut major projects untuk yang RPJM yang lalu. Dan ini ada wilayah Aceh ya Pak Maliki waktu itu ya. Dan produknya cukup terkenal, minyak atsiri. Oh dan iya, nantinya saya pernah dengar. Dan nantinya akan kami coba untuk memperkenalkan dengan pasar internasional melalui, kalau insya Allah kalau semuanya lancar, nanti akan diperkenalkan di Osaka Expo. Osaka Expo. Iya. Wow, itu sebetulnya exposure yang luar biasa. Jadi mungkin nanti kita harapkan juga produk-produk lain dari program ini akan bisa ditampilkan pada pameran-pameran dunia lainnya. Sedikit saja Bu, ini saya orang awam. Buat yang kita nggak ngerti, off-taker itu apa sih Bu? Off-taker itu adalah mereka yang membeli produk. Oke. Yang membeli produk dari petani itu namanya off-taker. Dan dia menjualkan ke pasar yang lebih luas. Dan dia yang memahami bahwa ternyata pasar itu membutuhkan produk yang kualitasnya seperti ini. Sekarang permintaannya lagi banyak di sini. Maka dia bisa mengarahkan kepada petani untuk lebih banyak menghasilkan produk tersebut. Betul. Tadi juga sempat disinggung Bu bahwa pendamping lapangan ini sepertinya ujung tombak garda terdepan dari program ini. Ini proses seleksinya yang bisa menjadi para pendamping lapangan ini siapa saja, seperti apa, mungkin Bu bisa dijelaskan. Mana tahu ini jadi ladang pekerjaan baru ini bukan susah sekali sekarang Bu. Kira-kira gimana Bu yang menjadi pendamping lapangan? Sebenarnya yang model seperti ini yang kami perlukan untuk dimiliki oleh seluruh pendamping pembangunan yang ada gitu ya. Jadi kita tidak bisa asal memilih pendamping, asal memilih graduate, tapi dia usaha itu apa aja nggak ngerti gitu. Nah ini sering banyak kan ya, karena kita kembali lagi tadi sifatnya kan masif. Begitu banyak, kita tidak kemampuan kita untuk menseleksi lebih baik itu akan berkurang. Jadi yang pertama kami lihat adalah kemampuan dari kepemimpinan mereka. Dia harus bisa sedemikian rupa sehingga dia bisa meyakinkan petani bahwa yang dikasih tahu oleh dia itu merupakan solusi yang
ditawarkan kepada mereka gitu ya. Memang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini mereka harus mempunyai integritas tinggi bahwa hati mereka tuh ada di situ dan mereka bekerja itu untuk para petani itu, bukan untuk dia. Ini sulit, lumayan sulit lah ya untuk mencari orang seperti ini. Kemudian yang kedua yang kami lihat bahwa si pendamping ini harus paham kegiatan ekonomi produktif. Jadi kembali lagi dia paham pemasaran, dia paham untuk bagaimana meningkatkan kualitas produk, dia juga harus paham bahwa bagaimana cara istilahnya memberikan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan mungkin teknologi yang berbeda atau cara penanaman yang berbeda sehingga buahnya menjadi lebih tadi yang untuk terkait dengan butternut ini sehingga buahnya menjadi lebih bagus. Kemudian tadi yang terkait dengan vanili dia memberitahu bahwa itu harus disarikan, dibuahi pada waktu yang tertentu gitu. Kemudian yang ketiga ini pendamping harus punya kemampuan teknis tambahan. Dia harus bisa nulis laporan, kemudian dia juga harus bisa mengelola media sosial. Mereka harus bisa membuat dokumentasi foto dan video. Tanpa pendamping ini kita tidak akan bisa capture semuanya dan menceritakan keberhasilan dari program ini dan sebagainya. Hal-hal yang sifatnya tambahan seperti ini ya, kaitannya dengan administrasi dan kaitannya dengan media sosial ini juga menjadi kunci penting untuk mereka. Sekarang mereka masih ada di lapangan. Oh, ada jumlahnya kira-kira? Sekitar 5-7 orang ada di lapangan. Tapi memang aspek pelaporan tadi ya Bu, untuk kita juga bisa memonef apa yang baik, apa yang tidak, apa yang bekerja dan apa yang tidak. Nah, mungkin ini menyambung ke pertanyaan selanjutnya kepada Pak Maliki mungkin Pak. Kira-kira dampak apa sih yang sudah ada selama ini dari program ini yang mungkin kita bisa tahu Pak? Ya, utamanya kalau dari sisi kita ingin bahwa karena kan kita mengintervensi para mikro ya, ultra mikro, kemudian para petani dan juga para pengusaha yang relatif memang sebelumnya itu dari sisi ekonomi up and down ya. Jadi aspek sosial ekonomi itu kami melihat setidaknya di 4 lokasi karena tadi Patin tuh banyak ininya ya, banyak kendala ya, terutama karena kebanjiran dulu itu ya. Nah dari sisi aspek sosial ekonomi ya. Tadinya para petani yang cuma pendapatan itu 1 juta itu relatif menjadi sekitar 2 juta misalnya. Itu kalau 2 juta ya setidaknya kan 1 juta per 2 juta itu sudah hampir 100% dari kenaikan. Kemudian total aset usaha dari koperasi yang kita punya itu dari 11 juta sekarang hampir lebih dari 1 miliar. Wow. Cukup besar ya. Tepatnya itu sekitar 1,3 miliar. Nah, kemudian aset-aset lain rata-rata nih para petani ini sudah memegang gadget. Karena gadget ini sebenarnya peralatan yang penting bagi mereka juga untuk mengecek produk-produk, kemudian juga keuangan ya dan sebagainya. Ini digunakan secara positif buat mereka untuk terus memantau produksinya. Kemudian motor tentunya ya karena lokasi kebun ini kan relatif jauh ya. Nah mereka tuh memantau juga dari sisi untuk distribusi itu juga ada beberapa yang sudah memiliki terutama koperasinya memiliki truk untuk mengirimkan produk-produk tadi termasuk butternut ini ya. Dan tentunya adalah kantor mereka, kantor koperasinya. Nah dari sisi aspek kelembagaan karena kita ingin exit strateginya mulus kan. Tadi Bu Ami sudah sampaikan bahwa kita bisa membentuk satu koperasi. Ya, beberapa koperasi di tempat yang diuji cobakan ini. Jadi yang tadinya cuma 1 kelompok, sekarang ini sudah hampir lebih dari 12 kelompok yang terlibat di dalam uji coba ini. Yang menarik lagi adalah kita kan sekarang lagi giat-giatnya ya di Koperasi Desa Merah Putih. Satu hal yang kami harapkan nanti di Koperasi Desa Merah Putih ini karena juga akan berbisnis cukup putarannya cukup cepat ya.
Nah, yang harus dilakukan itu adalah pertemuan antar rutin tahunan. Ya, jadi ini adalah yang biasa dilakukan. Nah, ini RAT-nya juga sering dilakukan oleh tadinya 1 koperasi sekarang menjadi 4 koperasi. Nah, terakhir ini ya dari aspek budidaya cukup besar, cukup signifikan yang kita lakukan. Petani ya yang tadinya hanya 12 orang sekarang udah lebih dari ratusan ya dari para petani tersebut. Jadi sekitar 428 dari petani. Belasan Pak awalnya. Ya hanya 12 menjadi 428 petani atau peternak. Tadi kan kalau di NTT atau di Kupang kan peternak ya. Kemudian dari sisi lahan kelola tadinya 0,4 hektar sekarang itu sudah lebih dari 53 hektar. Berapa puluh kali lipat ya Pak? Pada saat saya ke sana pun sebenarnya si pendamping bilang, Pak, ini lahan ini masih berpotensi untuk dikembangkan. Jadi sebenarnya akan terus berkembang kalau memang nanti dari sisi pendampingan exit strateginya akan berjalan dengan baik. Kemudian sapi. Sapi tadinya kalau nggak salah sekitar 100 ekor, sekarang sudah hampir 310 ekor. Dan yang penting di sini adalah dulu itu permasalahan sapi adalah si betinanya itu agak sakit-sakitan. Jadi dari sisi kesehatan. Dan dijual. Ya, jadi ya karena memang betina kan harusnya melahirkan ya, sama juga nanti susu. Tetapi karena banyak masalah dari sisi nutrisi kesehatan akhirnya jadi sapi potong ya. Nah, cuma ini sapi potong akhirnya kita mengembangkan sapi potong untuk memang khusus untuk konsumsi. Nah, jadi 100 ekor jadi menjadi sekitar 310 ekor. Kandang sapi pun yang sehat ya sekarang udah 15 unit. Hasil panen yang tadinya 3,4 ton ya sekarang udah 54 lebih ya, 54 ton per tahun. Populasi ini tanaman tadi dibilang yang vanila ya tadinya sekitar 540 sekarang udah 65.000 tanaman ya mungkin ini agak tadi sebenarnya intinya adalah in the right time in the right moment gitulah bagaimana tadi pembuahan untuk menghasilkan satu vanila yang cukup bagus itu adalah memang membutuhkan keterampilan pengetahuan yang cukup bagus. Ya. Hal-hal teknis krusial yang sebetulnya menjadi penentu dari keberhasilan itu ya Pak ya. Ya. Ini tadi Pak secara angka banyak sekali peningkatan scalability-nya, secara dampak pun banyak. Nah kami mau tahu Pak sebetulnya kunci kesuksesan dari program ini itu sebetulnya apa Pak? Jadi kunci keberhasilan dalam hal ini kembali lagi kepada para pendamping tadi. Ya para pendamping yang ada di lapangan itu mempunyai jiwa tidak gampang menyerah gitu loh. Karena memang pendamping ini harus terus meyakinkan para petani bahwa the way they are going to live adalah the best life that they ever seen gitu ya. Jadi sebenarnya itulah yang tadi peran pendamping itu sangat penting dan bagaimana kemampuan pendamping di dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Kemudian tadi kembali lagi kepada pendamping gimana dia cara mencari off-taker. Bahwa off-taker ataupun pemangku kepentingan lainnya ini bisa saling membantu. Karena bukan hanya kita bicara tentang bisnis to bisnis ya. Karena ekosistem yang ada di situ pun sangat bergantung kepada peran pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini atau kontribusi dari dinas-dinas ya, dinas-dinas maupun kementerian lembaga secara vertikal ini juga sangat penting. Jadi dalam hal ini komitmen ya, pendamping menjadi istilah torch-nya dan dia harus membangun komitmen itu dari pemerintah, dari pihak swasta dan juga sebenarnya dari masyarakat. Kemudian satu lagi adalah bagaimana kembali lagi kepada kalimat saya sebelumnya. Bagaimana kita memastikan kuantitas? Karena kita juga pernah dorong kemitraan ini. Ternyata yang siapa tadi off-taker butuh misalnya 1 ton, ya. Tetapi si petaninya memang tidak punya inspirasi ya bahwa dia itu memproduksi lebih dari yang biasanya, misalnya cuma 100 kilogram.
kita nggak bisa membangun kemitraan yang sustain. Nah, dalam hal ini bagaimana dari sisi kuantitas kemudian dari sisi kualitas itu harus bisa dibangun, dan budaya quality control ini ya itu tuh saya kira akan sangat penting sekali untuk membangun ataupun meyakinkan keberhasilan yang ada ya. Berarti memang stakeholder yang terlibat pun sebetulnya banyak sekali ya Pak ya untuk bisa mensukseskan ini juga ya. Ini kembali ke pembahasan tadi mungkin dengan Bu Ami terkait lokasi ya Bu. Jadi saya mendapat bisikan-bisikan kalau memang kemitraan hortikultura yang ada di wilayah Cidaun itu sudah memasuki tahap kedua Bu. Nah mungkin sedikit pertanyaan Bu, apa yang membedakan dengan tahap pertama Bu? Ya. Itu produk Cidaun ya, tadi yang ditunjukkan oleh Pak Maliki, butternut. Jadi sedikit saja latar belakang terkait dengan pengembangan butternut di Cidaun ini. Jadi di sana itu off-takernya itu adalah koperasi Kopontren Al Ittifaq. Setiap ada contoh koperasi berhasil ini pasti Al Ittifaq ya, betul. Waktu itu berhasil kita membawa koperasi Kopontren ini untuk menjadi off-taker dari butternut yang dihasilkan oleh petani tersebut. Dan di sini mereka juga udah memiliki semacam kerjasama dengan penyediaan sarana produksi, lalu juga bagaimana mereka bertani dengan baik dan sebagainya, ada greenhouse segala, dan berbagai hal dilakukan untuk misalnya menahan hama dan sebagainya gitu. Dan di sini sudah bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian yang ada di wilayah Cidaun, Cianjur itu, lalu juga mereka banyak memberikan pelatihan pendamping di lapangan. Waktu itu kami sempat dikunjungi oleh Kementerian Pertanian, mereka ada ya tempat seperti ini yang sudah cukup sukses gitu ya, dan itu juga mereka meminta izin supaya itu bisa direplikasi untuk wilayah lain dan pendekatannya digunakan oleh Kementerian Pertanian. Kami senang dengan itu. Nah kemudian karena itu sudah cukup lama dilakukan dan kesuksesan sudah cukup tinggi, saat ini kami mendorong ini ke arah yang tahap kedua. Pada intinya adalah tahap kedua ini adalah penguatan kelembagaan dari si petani tersebut gitu ya. Agar kita lihat bahwa di akhir 2023 ini program kemitraan ini cukup sukses, sehingga kami mendorong supaya kita mulai nih exit strategi. Kembali lagi tadi ya, anggaran kita belum tentu ada terus gitu ya. Ini sekarang bagaimana caranya. Dan mereka sudah berhasil membangun namanya lembaga pengembangan bisnis untuk inovasi, memberikan kayak semacam lembaga inkubasi. Dan pertanyaannya tidak hanya terkait dengan butternut saja, tapi juga berbagai produk lainnya. Waktu itu kita pernah datang ke situ ya Pak Maliki ya. Di situ banyak sekali produk yang sebenarnya dikembangkan secara kecil-kecilan oleh masyarakat setempat, terutama ibu-ibu, dan mereka bertanya di lembaga pendamping bisnis ini bagaimana sih cara mengembangkan usaha. Dan itu pendamping kami sangat komitmen untuk menularkan pengetahuannya kepada pemuda setempat untuk mereka bisa memberikan pendampingan lebih baik. Namanya itu Imah Sarerea. Tadinya saya berpikir Imah itu apa? Ternyata Imah itu dalam bahasa rumah. Sunda itu rumah ya. Rumah. Mohon maaf saya bukan orang Sunda. Jadi begitu membaca ada nama Imah Sarerea, saya tahu Sarerea bersama-sama, dan Imah itu artinya rumah. Berarti ini rumah bersama. Dan ini menjadi rumah bersama dari UMKM yang ada di wilayah itu, dan sekarang sudah 8 UMKM menjadi binaan dari si LPB ini, dari Imah Sarerea ini. Jadi dengan Imah Sarerea ini di tahap awal kami fokus pada pendampingan di aspek pencatatan keuangan. Dan berikutnya kami juga mendorong bagaimana nanti UMKM ini kembali lagi bisa memperluas pasar, memberikan inovasi produk dan sebagainya. Jadi pada intinya adalah saat kami exit nanti, mereka sudah punya rumah inovasi ini. Dengan demikian jejak dari kegiatan yang kami lakukan ini bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.
Imah Sarerea, rumah bersama Sarerea, ya Bu. rumah bersama. Saya taunya Imah Babaturan Bu. Untuk makan di Bandung itu UMKM makan-makan itu enak Pak. Mungkin kalau Imah Babaturan berarti rumah teman. rumah teman, numpang makan di rumah teman itu enak banget Pak kalau kita ke sana. Nah, mungkin tadi juga sudah banyak membahas keberhasilan dan sebagainya. Pak Maliki, so what's next untuk kemitraan strategis ini? Ya, jadi gini, sebenarnya kan Bappenas itu fungsinya perencanaan ya, perencanaan kemudian ada beberapa tadi pemantauan, pengendalian dan sebagainya. Nah, yang saya harapkan adalah dengan model-model yang sudah kita kembangkan, ada beberapa rule of thumb yang seharusnya bisa dilakukan oleh kementerian lembaga. Jadi secara sederhana bahasanya adalah bagaimana kita bisa memperluas bisnis model ini. Karena kalau kita bicara tentang pelaku ataupun kementerian lembaga yang melakukan pemberdayaan ataupun pengembangan kewirausahaan, ini cukup banyak. Tadi pertanian kan, pertanian, kemudian KKP, Kementerian Kelautan Perikanan itu saja sudah memegang hampir lebih dari saya kira 50% dari para tenaga kerja kita. Di laut, di nelayan, kemudian ini pertanian. Nah, kalau misalnya ini bisa kita lakukan ya, bagaimana memproduksi butternut lebih baik. Sebenarnya di tempat yang tadi itu juga ada melon. Melonnya bagus sekali. Hampir flawless. Betul-betul bundar, kemudian di dalamnya juga manis sekali. Nah, dari sisi proses bisnis harusnya memang terus ditularkan. Imah Sarerea itu adalah bagian bagaimana di tingkat lokal ini kita bisa terus mengembangkan kewirausahaan. Kami pun berharap kementerian lembaga pun bisa mempelajari, bisa mereplikasi itu. Dan ini sudah ada titik terang ya Bu Ami ya. Dengan adanya namanya proyek strategi nasional ataupun yang dulu dari Pak Prabowo disebutnya PHTC, program hasil terbaik cepat. Salah satunya adalah kartu usaha. Jadi kartu usaha ini adalah dalam upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan terus intervensi terhadap Gen Z misalnya pada kelas menengah. Ada yang kelas menengah, ada juga yang afirmatif. Tetapi intinya adalah bahwa standarisasi melakukan kewirausahaan itu harus dilakukan oleh kementerian lembaga. Sehingga chance untuk berhasil ini bisa lebih baik lagi. Jadi intinya adalah itu. Tadi misalnya Bu Ami menyampaikan keterbatasan anggaran, sebenarnya fokus kita kan harus terus berubah ya Bu Ami ya. Misalnya tadi, ini kan butternut ini kita olah dengan cara sederhana. Si petani menjual butternutnya ya secara raw, maksudnya butternut betul-betul butternut sudah dipetik langsung dijual. Yang kami harapkan adalah bagaimana nih supaya nilai tambahnya akan terus bertambah. Ya, kalau misalnya dia dan saya dengar ini seperti butternut, ada juga manggis yang biasanya petani langsung jual tuh. Bagaimana sebenarnya petani bisa memproses lebih jauh lagi sehingga nilai tambahnya akan bisa lebih baik. Tadi misalnya dengan koperasi seharusnya ini menjadi bagian dari titik-titik poin utama di mana petani bisa meningkatkan nilai tambah. Seperti ini bisa sebenarnya mungkin dijadikan tepung misalnya. Tepung bisa dijadikan makanan bayi ya, yang Gerber itu kan, tahu Gerber kan? Oh, Mbak Bu Ami pasti tahu Gerber. Iya, makanan bayi yang di toples. Makanan bayi yang di toples. Jadi dia ini sebenarnya bisa menjadi komponen utama dari tepungnya. Nah, tapi tepungnya tidak tepung dari tepung biasa, tetapi tepung dengan penuh antioksidan ya. Sampai kepada bahan-bahan yang lebih tinggi nilainya, seperti untuk bahan dasar kosmetik misalnya atau masker, saya kira ini bisa gitu. Dan jadi dengan demikian tadi yang 1 juta nambah jadi 2 juta penghasilan, kami harapkan itu terus meningkat ya. Dan dia seharusnya kita dengan program ini seharusnya kita bisa menciptakan kelas-kelas menengah yang baru ya di desa-desa ataupun bahkan ya di komunitas.
memang meningkatkan nilai tambah dari suatu produk ya Pak ya, biar nggak cuma produk mentahnya saja. Dulu mungkin kita familiar sama iklan kulit manggis, kini ada ekstraknya Pak. Ya, kulit manggis juga sama. Ada nilai kosmetik. Betul. Ibu kayaknya tahu nih iklannya yang mana nih. Sayangnya nggak pakai. Kulit manggis itu sebenarnya banyak ya dari desa-desa kita, tapi langsung dijual ke Thailand. Dan sebenarnya itu cukup besar potensinya untuk jadi kosmetik ya, salah satunya. Nah, terakhir ini mungkin dengan Bu Ami dulu. Apa yang mau disampaikan kepada sahabat pembangunan? Closing statement mungkin Bu. Oke. Baik. Pengalaman dengan program kemitraan strategis ini sangat berharga bagi kita semua ya sebenarnya. Dan ini merupakan salah satu langkah untuk menjamin bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Dan tentunya ini bisa menjadi contoh karena ini sudah langsung diterapkan di lapangan. Kedepan ini kami akan menerbitkan buku yang kaitannya, yang isinya adalah berbagai macam suka duka pengalaman, hal-hal yang harus dibagi yang bisa kita pelajari bersama. Dan yang kedua, kami juga akan memberikan semacam panduan teknis terkait dengan program ini yang tentunya ini akan bisa di-share dan nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program pemberdayaan ke depan. Kami berharap sahabat pembangunan, terutama yang muda-muda, kami memahami bahwa usia muda sekarang ini, teman-teman ini lebih risk taker, lebih suka dengan risiko lebih YOLO itu ya. Dan ini merupakan kami melihat dari sisi pemerintah yang sudah generasi cukup tua bahwa ini merupakan potensi sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman sahabat pembangunan ingin usaha atau ingin melakukan istilahnya usaha di desa dan sebagainya gitu ya, melihat suatu potensi, maka bisa kita lihat, pembelajaran dari sini bisa kita lihat sehingga nanti pendekatannya bisa lebih baik dan lebih sukses. Untuk itu good luck untuk semuanya. Terima kasih Bu Ami. Nah, mungkin Pak Maliki, closing statement-nya untuk sahabat pembangunan Pak. Ya, pertama mungkin saya juga, kalau mudah-mudahan para pendamping mendengar juga nanti podcastnya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pendamping yang sudah bekerja keras, terutama di 5 lokasi yang sudah kita kembangkan ya kemitraan ini. Dan kerja keras teman-teman di sini mempunyai nilai yang saya kira tidak terhingga ya. Dan menjadi model-model bagi yang lain untuk bisa direplikasikan secara nasional. Dan saya harapkan juga sebenarnya untuk para sahabat pembangunan yang terutama para Gen Z yang mendengar acara ini, kami melihat bahwa banyak sekali ya kesempatan nanti yang bisa dikembangkan di tingkat komunitas, yang mungkin nanti bisa juga dengan prinsip kemitraan ini bisa terus mempunyai suatu market yang lebih besar lagi. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Jehan ya, bahwa banyak Gen Z nih yang sebenarnya juga sudah melakukan usaha. Saya kira jangan berputus asa ya, terus mengembangkan nanti juga banyak maksudnya dari sisi kita, kalau memang ada masukan buat kami ya untuk bisa terus mengembangkan, kami sangat terbuka. Dan kalau memang ada ide-ide lain yang bisa kita terus sebarkan kepada seluruh masyarakat sehingga produk-produk kita akan terus dicintai. Ini akan menjadi kunci bagi kita untuk bisa terus berkembang. Saya kira itu. Siap, terima kasih banyak Pak Maliki, Bu Ami. Sahabat pembangunan, inilah akhir dari obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan kita terkait kemitraan strategis ini memberikan gambaran bagi sahabat pembangunan semua. Juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Maliki, tidak hanya ide-ide terkait apa yang bisa kita coba kembangkan, tapi kalau memang ada ide terkait podcast, isu-isu yang mau dibahas pada podcast Bappenas selanjutnya, jangan lupa disampaikan juga di kolom komen. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Ami yang cantik, Pak Maliki yang tampan,
tampan dan gagah pada hari ini menggunakan batik. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat pembangunan yang telah menonton podcast hari ini. Jika ada ide pertanyaan topik, masukan dan saran bisa disampaikan di kolom komen. Mungkin dari saya closing statementnya pakai pantun. Ini terinspirasi dari tadi yang disampaikan Pak Maliki terkait ikan patin. Ikan patin, ikan lele. Jangan sibuk sesali hari kemarin, mari hari ini kita berbisnis le. Saya Cut Jihan Safira, sampai jumpa di episode podcast Bappenas selanjutnya. Bye-bye.